nyanyilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga kesempatan sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali di Shisha TV bersama dua dai berbagi. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema kita tentang pesantren, bahwa pesantren adalah model pendidikan dunia dan akhirat. Tentunya masih bersama dengan guru kita Ki Muhai At-Tali. Assalamualaikum Ki Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah mulai enak suaranya. oh mantap. Tadi perasaan begitu datang agak Muyung. iya, tapi memang mungkin itu ya. Jadi habis latihan gitu tadi. Enggak, itulah memang kekuatan dari Allah itu ketika menghadapi saatnya peristiwa ngaji seperti ini, maka diberikan kekuatan. Ya kan? Bukan begitu, bukan? Bukan. Jadi emang orang tuh punya obat masing-masing, meskipun secara etimologi obat adalah yang diberikan oleh dokter, rumah sakit, mantri. Ya, ada orang biasa olahraga balap, ketika nggak balapan sakit, ternyata dengan balapan sehat, setelah balapan sakit lagi, itu kan obat juga. Termasuk ngajar ini kan. Ngajar. Sepertinya berbagi ilmu, hakikatnya dia sedang menarik aura hidayah sendiri dari Allah sehingga ada kekuatan gitu kan. Insyaallah. Obat hati. Nah, ya. Ada 5 perkaranya. Satu Ini kan, album aja. enggak, yang satunya kan ini. Berkumpulah dengan orang soleh. Khulatou sholihin. Kumpulannya orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan di saat ini dengan berkumpulnya kita bersama dengan orang-orang soleh yang ingin selalu menimba ilmu, ya Allah menurunkan berkahnya dan juga menurunkan malaikat yang akan mencatat amal ibadah kita pada saat hari ini. Amin, amin. Ya, alhamdulillah, saya ingin menyapa para jamaah Zumiyah yang telah bergabung dan juga majelis kopi uduk yang hadir pada saat ini di studio Shisha TV. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Luar biasa memang. Ya, kelihatan di layar belum banyak. Ya, mungkin masih kekenyangan sama daging kurban. Oh iya, Masya Allah. Nah, baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan juga ya untuk orang tua kita yang telah tiada, dan juga untuk kita semua, dan juga untuk yang sakit, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan, dan Allah luaskan rezeki pada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Ala hadina wa likulli niyati salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ya, kita akan mulai saja. Nah, kajian kita menyoroti dunia pesantren. Memang baru-baru ini lagi gencar ya, hal-hal barangkali yang setidaknya di beberapa sisi agak mencoreng itu reputasi pesantren. Walaupun ini hanya segelintir, saya kira ini adalah oknum. Tapi kalau kita melihat efeknya juga ada. Nah, inilah yang akan kita bahas gitu. Artinya dunia pendidikan di pesantren itu seperti apa sih? Ya kalau saya kan ini memang tidak pernah mengenyam dunia pesantren ya, tapi kiai kita yang di sebelah ini luar biasa. Beliau ini memang sejak lahir sudah di pesantren kayaknya. Itu belajar apa dibuang gitu. Nah, tapi kalaulah memang waktu boleh berputar, dikembalikan, rasanya
saya ingin gitu sekolah di pesantren. Nah karena pesantren itu ilmunya tidak lekang ya ditelan zaman. Kalaulah misalkan nih Kimo, saya nih sekolah dulu jurusannya SMA itu A1. A1 itu adalah fisika, ilmu-ilmu pasti. Kemudian saya masuk kuliah di ilmu tidak pasti, ilmu sosial maksudnya. Nah banyak ilmu-ilmu yang memang saya pelajari itu artinya ya tidak relevan dan tidak dipergunakan. Walaupun tidak ada yang katanya ilmu itu mubazir, tapi yang jelas apa yang dipelajari selama itu ini menjadi sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan apa yang dilakukan sekarang. Nah berbeda dengan pesantren. Pesantren, jadi saya suka waktu itu pernah memberikan motivasi di anak-anak pesantren. Jadi saya bilang Anda bersyukur loh kuliah di sekolah di pesantren. Karena di pesantren ini ilmu yang dipelajari semua ilmunya itu bermanfaat dalam kehidupan. Ya, tidak ada satupun ilmu di pesantren itu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa demikian? Nanti Kimo yang akan menjelaskan. Nah, saya hanya sedikit flashback ke belakang. Sebenarnya apa sih pesantren itu? Jadi ini Kimo, berdasarkan yang saya baca lah sedikit gitu ya, bahwa pesantren itu hadir di Indonesia itu sejak abad ke-14. Ya, sejak Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel pada waktu itu memperkenalkan pendidikan, tapi belum pesantren namanya. Ya, itu sebenarnya mengadopsi nama, karena nama pesantren itu kan bukan dari bahasa Arab ya. Pesantren itu bahkan dari bahasa Sanskerta, santre. Jadi orang-orang yang membaca kitab atau orang-orang santrik, orang-orang yang mengikuti ulama mengikuti gurunya. Guru yang mengaji. Nah, seperti itulah. Itu artinya pengertian secara makna, secara bahasa dari pesantren. Nah kemudian barulah di abad ke-19 muncul. Nah kalau saya baca literatur dari apa yang ada gitu, bahwa pesantren ini ada yang disebut dengan pesantren salaf dan pesantren khalaf, dua itu. Ya. Nah apa itu nanti juga akan dijelaskan oleh guru kita. Nah jadi bahwa pendidikan pesantren ini sebenarnya pendidikan yang khusus khas ada di Indonesia. Kita nggak akan menemukan, jadi jalan gitu ke Arab lah, jalan ke negara manapun, tanya ada pesantren apa? Nggak ada yang namanya pesantren. Jadi pesantren itu nama yang memang khas ada di Indonesia. Nah ini yang akan menjadi pengantar kita. Jadi kenapa kemudian kita mengangkat tema bahwa pesantren ini adalah pendidikan dunia dan akhirat. Nah seperti apa ini yang perlu kita gali bersama. Nah apa manfaatnya kepada Anda yang sekarang melihat? Walaupun kepada bapak-bapak ibu-ibu sekarang sudah telat ya, nggak mungkin lagi jadi santri kan, betul nggak Pak? Ya nggak? Nah tapi setidaknya kan punya anak, punya cucu, walaupun anaknya sudah gede juga, cucu lah minimal. Ya, jadi bisa memberikan informasi yang tepat terhadap pesantren. Jangan sampai kita ini, orang-orang sekarang ini termanipulasi oleh informasi yang tidak tepat. Apalagi terjadi beradanya kasus, misalkan beberapa kasus ya pelecehan seksual gitu di dunia pesantren. Nah, jangan sampai ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap ini sesuatu yang masif gitu ya yang terjadi di pesantren. Nah, baik. Kita akan mulai saja untuk menimba ilmu dari guru kita Kimo Hai. Silakan Kimo. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Guswar yang sudah memberikan waktu dan membuka kajian Zoom dua dai berbagi di Shisha TV ya, setiap malam Jumat bersama jamaah Majelis Kopi Uduk, juga jamaah Zoomiyah ya, virtual online di Majelis Kopi Uduk dan studio Shisha TV ini.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia, memberikan banyak nikmat sampai detik ini dengan segala anugerah dan ujian, karena ini adalah sunnatullah, tetap yang diminta oleh Allah lah terus kita istiqomah beribadah dengan segala kealfahan, kekhilafan dan kekurangan kita. Amin. Tentunya juga tanpa berkurang semangat kita untuk terus mencari ilmunya Allah, yang tujuannya agar cara kita menyembah Allah sesuai dengan maunya Allah. Termasuk tema kita kali ini adalah berkaitan dengan pesantren yang tadi sudah dijelaskan secara mujmal, ya, yaitu secara keseluruhan singkat, bahwa pesantren ini memang hanya ada mungkin di Indonesia ya, sampai akhirnya terbentuklah pesantren-pesantren itu di luar, ya. Kenapa namanya pesantren hanya ada di Indonesia? Karena nama pesantren cuma ada di Indonesia. Kalau tadi disebutkan santri itu ada yang bilang bahasa Tamil, ya, ada juga bilang bahasa Sanskerta. Lebih gampang ngomong santrinya ketimbang Sanskertanya. Ya, coba lain face dulu deh. Oh ya. Ada manfaatnya tadi ya. Santri bahasa Sanskertanya bisa cantri lah. Ya, cantrik. Ya, cantrik, mengikuti guru mengaji, atau bahasa Tamil, bahasa orang India bilang kan sastri. Ya, orang yang menguasai kitab suci gitu kan. Sampai akhirnya sampai di negara kita, di daerah Jawa ini santri. Maka pesantren diambil dari kalimat santri, ya, pesantrian asalnya. Ya, kalau di rumah sakit, di penjara pesakitan, pesantrian. Akhirnya nama pesantren besar pesantren gitu loh. Nah, pesantren ini adalah satu-satunya pendidikan klasik dan tradisional yang masih tersisa dan masih bisa menjadi harapan bangsa, agama, serta seluruh, ya, harapan daripada insan manusia yang hidup gitu. Permasalahannya dimulai karena kan disebutkan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama. Dari mulai kapan seorang ibu mendidik? Dari mulai di perut. Bukan dari usia ketika lahir. Terlambat sih tidak, cuma kalau memang itu mau afdol, pendidikan dimulai ketika anak itu ada di perut. Dari hari pertama diketahui memang anak itu sudah ada, itu pendidikan sudah mulai dengan ibunya berperilaku, sedihnya, senangnya, susahnya, kemudian sampai membaca kalam ilahi, taat tidak taatnya juga mempengaruhi kepada janin yang ada di perutnya. Jadi pendidikan 9 bulan 10 hari, kemudian fi amaini, ya, menyusui, ya, selama 2 tahun masuk kepada fase tiflun, yaitu anak-anak balita. Maka dalam Islam itu kan ada ketentuan, anak umur setahun 2 tahun namanya sobiyun, 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun, pluralnya atfalun, makanya ada Rawdatul Atfal. 6 tahun 7 tahun itu disebutnya ghilmun atau walad, the golden age. Ya, kalau Ustadz Guswar bilang the golden moment, nah ini golden age, usia yang keemasan, yang orang tua nggak usah ngajarin, cukup dengan lihat anak langsung menyerap. Kemudian usia 8 tahun namanya mumayyiz, mulai tahu mana yang enak mana yang tidak. 9 tahun namanya 8 tahun namanya amrod, amrod udah mulai tahu mana enak mana enggak. 9 tahun mumayyiz, sudah mulai tahu mana yang baik mana yang buruk. 10 sampai 15 tahun sudah mulai tahu mana yang halal mana yang haram. Nah, 15 sampai 19 namanya fata, remaja, pencarian jati diri. 19 sampai 40 disebut zakarun, dewasa. 40 55 namanya syekhun, tua. 55 ke sana namanya khunsa. Syekhul Haram, kok hunsa, Syekhul Haram, tua renta. Jadi 55 ke atas tua renta. Bentar lagi tua renta ya. Masih cukup lama. Ya, kenapa kita masih dibilang mungkin muda? Karena kita mix. Kalau orang barat para pebisnisnya sebelum 70 ya muda. WHO 65 ya.
Kita makanya kalimat i'mali dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu goda, hadis ini. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau hidup selamanya, dan bekerjalah beribadah untuk akhiratmu seolah kau mati esok hari. Itu dimix supaya saat kepada Allah betul-betul lebur bersama zatnya. Saat urusan dunia betul-betul kita punya panjang cita-cita dan harapan, sehingga up down itu stabil. Bayangkan up down aja stabil. Ada orang bilang up down gak stabil. Up down itu justru stabil. Up down. Iya, up down. Ya, ini naik turun lagi stabil. menghibur diri atau gimana ceritanya? Iya, ini sedang mewakili host kita ya. Up down itu stabil. Jadi Iya. kepada Allah, pada dunia, karena Al-Quran menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, kejar akhirat, tapi jangan lupa kau masih di dunia, cari dunia. Artinya dimix. Ya, ini yang membuat kita itu bisa tetap fresh dan kuat. Jadi up down, senang bahagia, susah bahagia. Nanti berarti judul akhir nanti nyanyi lagi nih. Ya. Lanjut. Ya. Di rumah ibu adalah pendidik nomor 1. Silakan. Ya, silakan Pak. Nah sekarang pertanyaan kedua, sekolah setelah ibu siapa? Setelah ibu yang mendidik, ibu yang melahirkan. Sekolah nomor 2 adalah lingkungan. Ya, keluar satu langkah dari rumah, itu sudah mulai itu mencetak anak kita. Nah, siapakah sekolah nomor 3? Yaitu pendidikan formal. Yang di zaman Rasulullah tidak dibentuk seperti itu. Makanya kalau dibilang yang bid'ah itu diantaranya ada sekolah. SD, SMP, SMA, madrasah, pesantren bahkan bisa menjadi bid'ah. Tapi bid'ah mandubah. Bid'ah yang mendapatkan hasil pahala dari Allah. Karena dengan orang itu belajar kemudian dia paham itu bisa selamat gitu kan. Nah, di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru-gurunya. Di antara rumah sekolah, anak kita nggak tahu bergaul dengan siapa. Ya, bahkan yang sering terjadi mungkin saat kita kecil kita mengalami, ya sebelum kita di pesantren, pulang sekolah mungkin ngakunya les, ya padahal main sore baru pulang. Ketika ditanya, habis tambahan waktu les segala macam. Artinya bisa liar sesaat atau mungkin berkesinambungan. Bisa terjadi potensi itu pada siapa aja, ya. Bahkan orang-orang yang sedikit mungkin ada sukses, ada pengalaman yang karena prihatin. Orang-orang sukses juga ada yang berawal karena sebab dikenyang di jalanan gitu loh. Nah, artinya apa? Sebelum sampai di sekolah, anak didik itu dia sudah dididik dulu oleh sekolah pertama dan kedua. Jadi sekolah formal itu sisanya. Maka pantas banyak guru yang kerepotan. Ya, belum lagi kalau guru itu hanya sekedar menjadi mudaris, guru bukan pendidik. Yang penting saya datang, saya ngajar, akhir bulan saya datangan dapat gaji. Selesai sudah. Beda pendidik dan guru berbeda. Ya. Nah, banyak kejadian orang tuanya baik, sekolahnya bagus, tapi karena sebab antara rumah dan sekolah itu ada jeda, jarak dan waktu, fase. Nah, cetakan lingkungan ini juga memberi pengaruh besar bahkan. Ada yang di rumah dia nggak bisa berekspresi karena peraturan regulasinya udah tetap jam sekian kalian harus sinain. Kalau tidak ya uang jajan di stop. Orang tua punya hak. Ya di guru jam tertentu. Tapi di luar rumah dan sekolah tidak ada peraturan. Hutan belantara tuh anak meskipun dia rumahnya di kota. Tapi hutan belantara. Bergaul dengan siapa, temannya siapa. Ya, sehingga akhirnya ada indikasi pergaulan buruk, su'ul khuluqi yu'di, buruk akhlak itu cepat nularnya. Ketimbang kebaikan, tata tertib, tata krama, sopan santun, ketimbang kebaikan daripada akhlak itu sendiri. Sehingga ada orang yang dilatih 6 tahun dengan akhlak yang baik karena sebab bergaul hanya 1 bulan, 1 minggu dengan teman yang tidak baik. Maka bagaikan kemarau disiram 1 hari, selesai sunnah itu. Nah, oleh karena itu, the golden age, masa-masa kemasan, termasuk sampai masa mencari jati diri itu, adalah masa-masa kritis anak untuk membentuk dia sampai di usia dewasanya. Ketika pergaulannya itu tidak baik,
penangkapan ilmunya juga tidak tepat, maka sampai tua dia akan sampai di sana. Meskipun setiap orang punya hidayah untuk bisa kembali, hanya tidak sesempurna orang yang dari awal itu. Karena memang anak soleh itu harus dicetak. Soleh itu berkaitan satu, taat. Yang kedua, punya ilmu. Ya, taat dulu, punya ilmu dulu. Perkara anak itu punya kesalahan, kekurangan, ini kembali pada fitrah. Al insanu mahalul khoto wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka dibuka gerbang taubat, gerbang istighfar, gerbang sholat sunnah taubat, gerbang untuk orang kembali kepada jalan benar itu, karena memang fitrah kita nggak bisa lepas daripada itu. Ya, jadi minimal kita sebagai orang tuanya, saya belum sempurna, anak saya harus lebih baik. Bagaimanapun seorang penjahat yang memang penjahatnya itu memang fitrahnya normal, itu menginginkan anaknya pasti lebih baik dari dia. Kecuali di film-film, bapaknya mafia pengen anaknya ngelanjutin sebagai ketua mafia. Pada hakikatnya fitrahnya nggak bisa dibohongi. Sampai pun seorang yang sangat soleh tetap anaknya harus lebih baik dari dia. Apalagi kalau misalnya ngerasa kitanya memang belum baik, ya, belum soleh, belum di jalan yang sesuai maunya Allah. Pasti pengen kamu harus lebih baik dari bapakmu. Maka anak soleh harus cetak. Dicetak nggak bisa dengan kepiawaian bapaknya. Ya, karena meskipun darah berputar bapaknya kiai, nggak selamanya semua anak itu jadi kiai. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmunya orang timur di barat, ilmunya orang barat di timur. Anak kiai di daerah barat kemudian dititipkan dengan kiai yang temennya di daerah timur, juga sebaliknya. Ya, itu antisipasi bahwa supaya anak tuh biasanya suka manja kalau dididik oleh bapaknya sendiri. Meskipun ada yang berhasil dan banyak, ya, tapi yang umumnya tadi kata Imam Syafi'i, ya, safir tajid aiwadun amman tufariku. Bergeraklah hijrah kau mencari rizki, menjemput rizki atau mencari ilmu, maka kau akan diberikan ganti atas siapa dan apa yang telah kau tinggalkan. Nah, dari sini melihat bahwa sekolah umum dan madrasah sendiri pun sekarang bedanya sedikit saja. Madrasah itu seminggu cuma berapa jam untuk pelajaran agama, 2 jam, paling banyak 4 jam. Ya. Sekolah umum, ya, yang dipelajari urusan-urusan umum. Sementara kata Nabi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, kuasai ilmunya. Siapa yang mau akhirat, kuasai ilmunya. Siapa yang mau sukses kedua-duanya, kuasai ilmu keduanya. Sementara tujuan hidup adalah akhirat, kalau toh kita hanya nyari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan umum, bagaimana kita bisa mengamalkan hadis ini? Ya. Itu. Nah, orang-orang tua kita mungkin sebagian, nah kamu harus kuliah, kamu sini supaya kamu nanti jadi arsitek, insinyur, jadi dokter, ya, supaya kamu kehidupannya layak. Ini adalah sesuatu minimal orang tua memikirkan masa depan anak. Cuma jangka pendek. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali anak yang paham ilmu agama. Ya, saya berapa kali bertemu dengan mereka-mereka para jamaah yang ujungnya adalah bagaimanapun anaknya itu S1, S2, S3, di saat tuanya mereka merasakan bahwa yang bisa membanggakan kami, papa mamanya, opa omanya, abi uminya, mami papinya adalah anak yang bisa menghormati, menemani di masa tuanya. Bagaimana bisa dia akan merasa memiliki sense of belonging kepada orang tuanya di masa tua ketika anak tuh ya disiapkan untuk urusan dunia aja. Menggapai usaha dunia, punya perusahaan, segala macam. Yang dipikirkan di situ karena sesuai dengan apa yang dia biasakan. Dan itulah bumerang. Ya, kembali kepada orang tuanya, boom, bom waktu meledak. Ya, orang tua. Dan itu jadi di luar sana. Orang tua dititipkan di panti jompo, kemudian di tempat-tempat tertentu. Karena apa? Saya sibuk. Padahal jangankan sibuknya dia, hidupnya saja seorang anak itu semuanya adalah milik bapak ibunya. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu dari yang kecil sampai yang banyak dan besar adalah milik ibumu, milik bapakmu gitu. Nah, anak cuma sibuk. Nah, untuk bisa sampai pada keinginan orang tua, ya tidak ada tempat kecuali anak dididik dengan ilmu agama. Dan ilmu agama yang maksimal itu hanya di tempat-tempat pendidikan
mengikuti yang sudah dibuka di Indonesia dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, sunan yang pertama 1400 dan mulai rame itu 1596 Masehi. Di abad ke-15 itu sudah mulai rame itu pesantren di mana-mana. Ya, ada yang menyebutkan tadi pesantren salaf masih termasuk lah. Ya, sekarang pesantren khalaf. Ya, ada pesantren kenapa selalu menang, selalu bisa unggul? Karena metodenya banyak. Metode pesantren lebih banyak. Di sekolah mungkin lebih banyak metode seperti apa ya? Apa namanya? Ya. Apa namanya? Listening, writing, ya kemudian practicingnya mungkin kurang. Sementara metode di pesantren itu ada metode sorogan, ada metode bandongan. Sorogan tuh store, bandongan tuh menyimak. Ada metode bahsul masail, diskusi, bawa kitab yang sana menurut imam ini riwayat ini segala macam. Ya, itu namanya bahtul masail atau muzakaroh. Ya, satu baca kitab kemudian membahas nasakh mansu. Ada lagi metode rihlah, studi banding. Ada lagi metode demonstrasi, praktek sholat, praktek wudhu, semuanya praktekkan. Karena mereka siang malam gitu. Ya, karena hidup itu tidak cukup hanya ilmu saja. Tapi yang paling utama adalah akhlak. Nah, di pesantren itu minimal nggak pinternya saja. Anak ternyata memang nol ini. Kelasnya selalu bonus, rankingnya selalu terakhir. Minimal 24 jamnya full itu diawasi oleh guru-gurunya. Ya, sampai tidurnya diawasi, cara berpakaiannya, ketinggalan ke masjidnya, masih ke masjid. Ya, rankingnya terakhir masih sekolah gitu loh. Nah, itulah disebut pengawasan yang totalitas pada pesantren itu. Karena sekarang ini terus terang aja krisis akhlak. Krisis akhlak. Dan akhlak itu adalah benang. Ya, kita tahu bahwa kholik itu pencipta. Hurufnya kho, lam, qof. Kho, lam, qof. Kholik. Kata dasarnya, huruf dasarnya kho, lam, qof. Dikasih alif setelah kho, kholik artinya pencipta Allah. Makhluk. Huruf kho, lam, qof juga dia. Ismul maf'ul. Makhluk. Ada kho, lam, qofnya. Kholik, pencipta, makhluk yang tercipta. Makhluk nggak nyampe ke kholik, kholik nggak akan bisa hebat mempengaruhi dan menatap makhluk kalau tidak ada benangnya. Apa benangnya antara kholik makhluk? Akhlak. Akhlak itu kho, lam, qof. Jadi kholik kenapa sampai dibuat begitu? Allah luar biasa. Kholik, pencipta, makhluk yang tercipta, benang emasnya ya adalah akhlak. Hurufnya kho, lam, qof. Ya, manusia makhluk nggak akan sampai ke kholik kalau nggak ada akhlak. Kholik perhatiannya nggak akan sampai ke makhluk kalau tidak dijemput oleh akhlaknya makhluk. Nah, kalau pinter doang nggak usah pesantren. Pinter, kalau mau pinter doang baca buku aja. Dulu ada orang buka laptop baca buku jadi pinter sudah. Tapi hidup tuh kan nggak cukup pinter doang. Ya. Harus ada baik dan benar. Nah, baik dan benar ini akhlak. Masya Allah. Baik dan benar itu akhlak. Baik supaya diterima oleh manusia. Akhlak benar supaya diterima oleh Allah. Nah, itu akhlak. Jadi nggak ada habisnya. Nah, kalimat innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada manusia, kata Nabi, dalam rangka untuk memberi contoh kesempurnaan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada binatang, akhlak kepada semesta. Semuanya itu butuh ilmu. Nyari ilmu lagi. Ilmu mendasari ibadah. Ibadah yang dilarasi ilmu menumbuhkan iman. Iman yang benar-benar sempurna, mulut hati perbuatan sama, terjun ujungnya akhlak. Akhlak mana? Akhlak ke Allah, akhlak malaikat. Dan terus gak habis berputar gitu sampai kapan? Sampai kita mati. Gitu. Sebab ilmu sedikit asal manfaat kepake. Ilmu banyak nggak manfaat ya tidak akan bisa terpakai, tidak menimbulkan perhatian Allah. Oleh karena itu, ya,
satu-satunya tempat pendidikan yang bisa menyelamatkan generasi muda, bisa membuat nyaman dan tenang orang tua, bahkan bisa bermanfaat buat agama, nusa dan negara itu hanya boarding school dalam bahasa merekanya kan. Boarding school, asrama. Kalau di Indonesia pondok, pondok itu bahasa Arab. Ya, asal katanya fundukun, asrama, penginapan. Bahasa modernnya hotel. Hotel bahasa Arabnya funduk. Nyampe di Cibubur, pondok. Pondok pesantren, penginapan. Para pelajar yang ngumpul dengan guru yang sedang mengajar ngaji, yang gurunya itu menguasai kitab suci, gitu maksudnya. Itu pondok pesantren. Nah, dulu ada pesantren yang sampai sekarang nih kitab-kitab salaf atau kutubut turoth, baca kitab kuning, disebut kitab kuning karena dulu nggak ada yang putih kertasnya. Ya, kuning semua, sekarang sudah modern ya. Nah, sekarang ada pesantren terpadu. Orang bilang pesantren kholaf lah kata Ustadz Guswar. Kholaf itu perpaduan. Di dalam pesantren itu ada baca kitab kuning juga, kemudian ada pelajaran umum juga. Pelajaran umum juga digabung lagi dengan kebutuhan pesantren ingin mencetak santri supaya bisa keluar. Pelajarilah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Dipelajari juga ilmu kemasyarakatan ya, seperti bisnis, kemudian juga wirausaha, wiraswasta, menjahit, buat sabun, buat apa nama, ya macam-macam lah, sulaman. Sekarang makin terpadu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ada juga pesantren yang memang masih menghargai literatur sejarah klasikal tradisional. Ada juga yang mungkin komersil. Ya, nanti kembali kepada hasilnya. Karena syarat untuk bisa ilmu itu manfaat, santrinya harus ikhlas, wali santri, wali murid harus ikhlas, pengajarnya harus ikhlas, kemudian ada ilmu yang disampaikan dengan baik dan benar, maka sampailah pada tujuan. Ya, tujuannya tadi supaya menjadi pribadi muslim yang soleh dan intelektual. Meskipun tidak harus keluar pesantren itu jadi kiai. Kalau jadi dia pejabat yang intelektual soleh, kalau dia pebisnis, politik, apapun dimanapun tempatnya tetap soleh. Syukur-syukur kalau ternyata dia mau membagi ilmu. Jadi kalau santri itu bagaimanapun dia, karena dia sudah punya ilmu, kalau dia pedagang tetap harus menyampaikan ilmunya. Kalau dia pejabat harus menyampaikan ilmunya. Minimal dia menjadi pejabat yang soleh, berlaku dengan sesuai maunya Allah dan Nabi, dengan akhlak-akhlak tadi, akhlak karimah, hasanah dan auzimah. Dan satu-satunya tempat pendidikan yang membuat nyaman, bahkan kita pun yang bergerak di bidang agama, tidak ada tempat lagi kecuali sekarang. Makin maju, makin modern sesuai namanya. Dhoro ya duru, semakin modern, semakin bahaya. Sementara yang dikejar adalah kerusakan moral dan moral daripada generasi muda. Maka pesantren adalah tempat satu-satunya. Ya, luar biasa. Jadi tadi ya Kimo sudah menjelaskan sebenarnya filosofi tentang pendidikan, kemudian masuk kepada wilayah pemahaman. Bagaimana sebenarnya kedudukan orang itu ya ketika di dunia ini, apa yang dibutuhkan. Juga tadi beliau sudah sampaikan. Nah, pada gilirannya dari beliau menegaskan lagi kepada kita bahwa kebutuhan hidup seseorang ya memang perlu ditopang oleh pendidikan. Yang pendidikan itu tidak hanya orientasinya adalah orientasi dunia, orientasinya adalah kepintaran dan kecerdasan, tetapi yang memiliki orientasi akhirat namun juga berlaku dalam kehidupan di dunia. Nah, jadi gini Kimo, mungkin masyarakat berbeda ya, persepsi masyarakat sekarang dengan yang dulu. Mungkin zaman-zaman saya, ketika bicara pesantren, orang berpikir itu, wah ini untuk naruh anak-anak yang bandel nih, gitu loh. Jadi kalau ada anak yang bandel nih Pak, ungkapan orang dulu apa? Gue pesantrenin lo ya, gitu jawabnya. Apa orang tua ngingetin, ntar gue pesantrenin lo ya. Iya. Jadi seolah-olah pesantren itu seperti ketok magic gitu. Ya, anak rusak masukin pesantren, keluar jadi benar. Nah, persepsi inilah kemudian yang waktu itu membawa mungkin yang namanya dunia pesantren bagi masyarakat urban, masyarakat perkotaan ini tidak menjadi sebuah pilihan. Dan juga image tadi pesantren yang dianggap bahwa pesantren itu hanya bergerak pada hal-hal yang bersifat agamis. Ya, apalagi dengan istilah pesantren salaf, hanya membaca kitab,
Apalagi orang tua dulu bilang, kalau mau hidup itu ya harus belajar ilmu-ilmu dunia. Ya kan seolah-olah ilmu akhirat, ilmu agama itu dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan. Nah, persepsi inilah yang sekarang kalau saya melihat berbeda dengan yang dahulu. Artinya orang-orang yang berada di perkotaan ternyata juga sudah memiliki sebuah kesadaran untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi Kimo sempat sedikit menjelaskan bahwa anak-anak yang di pesantren, sekalipun dia barangkali dengan rankingnya terakhir, ya tetap saja setelah keluar dari pesantren itu ada sesuatu, ada bekal yang dia bawa. Nah inilah yang dinamakan mungkin konsep keberkahan ya, atau apa nanti bisa dijelaskan, yang tidak dimiliki oleh pendidikan modern ya. Dan tadi itu jelas ketika kita bicara mengenai akhlak, ini saya berjalan salah satunya pesantren Blok Agung gitu. Bagaimana di sana ketika kita nih santri itu tahu bahwa kita ini adalah tamu ya, dari abah pemilik pesantren, maka dia itu langsung diam Pak. Begitu kalau lagi jalan tuh diam dan nunduk, ya kan? Dan bahkan santrinya itu ketika menyuguhkan minuman atau makanan itu jalan dengan menggunakan dengkul gitu. Iya. Nah mungkin bagi orang yang tidak menyadari itu dianggap wah ini feodal banget. Tapi ternyata pembelajaran inilah yang menurut saya sanggup mendobrak keangkuhan diri manusia. Jadi anak-anak itu sudah dibiasakan untuk takzim, untuk hormat kepada orang tuanya. Ya, sehebat apapun seorang santri, tapi begitu ketemu kiainya, itu nggak ada cerita Pak. Ya, dia akan hormat, takzim, ya, nggak ada tuh ketemu kiai, weh, assalamualaikum, tas dulu, nggak ada yang kayak begitu, ya, hormat. Nah, sebagian orang mungkin melihat ini, kok ini semacam primordial banget, masih tidak modern. Tapi kalau kita lihat justru di dunia modern, tadi Kimo sampaikan, akhlak inilah yang dibutuhkan. Nah, terakhir saya ingin cerita sedikit. Almarhum Uje, itu kan pesantren Darul Qolam. Sempat saya itu berkunjung ke sana. Waktu itu gurunya Pak Ustadz bilang begini, Ustadz ya, waktu itu di sana dia bilang, ini kamar ini adalah kamar yang sempat ditinggali oleh Uje. Nah dia bilang, ini kamar, gini bocoran ya, di atas internet itu dibolongin. Terus ngapain Ustadz? Uje naik ke atas, ngapain? Dia taruh kasur di atas, main gitar dia. Nah kemudian beliau pun tidak lulus nih, dari 6 tahun cuma 4 tahun. Tapi ternyata efek ya di pesantren itu ini yang benar-benar bisa membekas. Dan saya nggak tahu nih, ada yang mengatakan Kimo, justru para santri ini sengaja membuat salah supaya istilahnya bahasa Betawi digampar sama kiainya. Dan itu malah diharapkan. Nah sekarang nih Pak, sebenarnya kita itu berharap justru bukan teori yang dijelaskan oleh Kimo pada saat ini. Bagaimana pengalaman beliau selama di pesantren, kita pengen dengar sebenarnya. Ini yang nonton santri lain bisa iya. Nah jadi itu Kimo, barangkali bisa sedikit cerita lah. Kan biasa kalau Kimo tuh cerita sama saya kan gimana sih kok tiba-tiba dulu memilih pesantren. Kemudian berapa lama di sana dan apa yang dilakukan? Ya ada kisah lah bahwa seharusnya memang yang bagus tuh di usia golden moment, golden age itu tadi ya. Setelah lulus SD ya, menuju balik lulus SD. Waktu itu karena ternyata terlambat sudah ditutup sementara. Kalau dulu kan pakai Emtanas ya. Kita kan orang dulu ya. Emtanas. Ngalamin nggak? Iya, Emtanas kita terakhir mungkin masa terakhir Emtanas, ternyata Emtanas belum selesai di pondok udah tutup. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata setahun dulu keluar sekolah terus masuk itu masih bisa. Ya, akhirnya selesai dulu lah 3 tahun di Sanawiyah, masuk pondok tuh ternyata ya kita harus balik lagi karena meskipun kita mungkin maksain bisa ya sayang aja karena pelajaran dari dasar itu pasti akan memberikan efek di kelas-kelas selanjutnya gitu. Dan ternyata di tahun itu kita masuk banyak juga teman-teman yang lulusan SMP juga. Jadi periode dulu waktu masuk lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, ada yang udah selesai S1. Jadi di pondok itu di depan ada anak lulusan SD, kita sekelas dengan anak lulusan SMA coba. Ya.
6 tahun. Waktu yang panjang saat itu. Mengalami masa-masa ada titik jenuh lah karena emang jiwa mencari jati diri kan. Nah tapi karena kita pahami bahwa cuma tempat ini sudah tidak ada lagi. Itu atas keinginan sendiri atau dorongan? Memang keinginan sendiri. Oh. Keinginan sendiri. Meskipun sempat lulus SD itu kan saat itu NEM sempat bagus ya. Ya. Guru-guru menyarankan di SD itu udah masuk SMP aja, masuk SMP. Waktu itu milih ya sanawiyah aja, sayang sanawiyah. Sampai guru di SD aja sayang kalau ke sanawiyah. Itu guru sekolah yang paham kita aja sayang kalau ke sanawiyah. Padahal kita pengen sanawiyah ya minimal ada nama-nama Arabnya lah meskipun belajar agama cuma 2 jam gitu. Ya. Sebenarnya bukan udah lebih banyak pelajaran agamanya? Nah, dulu cuma ya masih banyak lah 4 jam sampai 6 jam lah seminggu itu. Ya tapi kan dengan pendidikan guru yang memang banyak dari Depak, dari Kemenag, kita juga jadi pemateri dia. Ya artinya setelah 3 tahun di sanawiyah, masuk pesantren, pondok, ulang lagi bersama dengan anak-anak lulusan SD. Nah gimana cara Kimo itu menyesuaikan? Tentu kan beda dong, 3 tahun loh Pak. Yang nggak anak SMP gaul sama anak SD. Kita nggak mikirin anak SD, nggak mikirin dia yang lulus SD, kita lagi mikirin diri sendiri nih. Ya Allah gini amat ini ya gitu. Iya. Jadi bagaimana? Kayak dari situ bisa terlihat di padang mahsyar. Padang mahsyar nanti kita nggak akan mikirin orang. Ya, ini siapa nih? Kayaknya ini mantan, ini kayaknya mertua. Oh ini nggak ada. Kita mikirin diri sendiri. Ya Allah ini hari apa? Ada apa? Itu pasti sangat terjadi, sangat masuk akal. Karena waktu di pondok pun baru-baru mikirin ini lulusan SD ya. Ini nih lulusan kok orang kecil-kecil begitu nggak ada. Kita mikirin ya Allah jauh dari orang tua, uang nggak banyak, makan harus ngantri. Ya. Tapi luar biasa kita diajari oleh guru-guru dalam makalah wa maladzatu illa ba'da ta'bi, dan tidaklah kenikmatan itu didapat kecuali setelah bersusah payah. Semakin payah ya semakin nikmat, makin payah lagi makin nikmat lagi. Dan saat itu kita belum tahu, jangankan kelas 1 lulus 6 tahun, paginya perpisahan wisuda, malam kita berdiri di lantai ketiga ngelihat orang masih dijemputin orang tuanya, nangis kita sesungguhkan. Ya Allah mau jadi apa ya? Karena saat itu terang aja nggak punya ijazah kecuali ijazah pondok. Ya, kalau orang kan ijazah negeri, pada punya ini punya itu. Kita ngeliatin ya Allah mau jadi apa ya? Ijazah pondok. Kira-kira ntar bakal kepake di mana? Padahal saat menangis itu bisalah bahasa Arab, bisalah bahasa Inggris, bisa baca kitab. Ya ngertilah hukum-hukum itu. Masih sempat nangis. Karena baru pinter, belum cerdas. Jadi ini juga bedanya. Jadi ketika lulusan pesantren Pak, itu tidak ada dorongan mungkin dari pesantren atau kiainya setelah dari pesantren ini kamu akan menjadi ini, nggak akan ada kalimat seperti itu. Iya, karena itu dilepas. Ya pakai syukuran itu bilang tidak harus menjadi kiai, jadilah entrepreneur yang Islami, pejabat yang Islami, silakan. Tidak semua harus jadi pegawai negeri, tidak harus semua politik. Silakan bertebarakanlah kalian. Nah, lagi di pesantren apa dulu yang paling disukai? Atau semuanya nih? Ya, yang jelas di tahun-tahun pertama sampai tahun kelima itu memang giroh ya, semangat ya. Sempat juga lah dapat ranking aja gitu kan. Bahkan waktu kelas 1 tuh sempat dapat langsung lompat kelas 3 kan karena nilai bagus saat itu gitu. Nah mulai pas kelas 2 aliyah tuh ada titik jenuh karena usia sudah 21 tahun. Bayangkan tahun itu kelas 2 aliyah coba. Udah kumisan, jenggotan gitu kan. Di saat anak umur 21 itu sudah di SM, sudah kuliah, sudah semester berapa, kita masih di sana ya. Ada memang ujiannya anak santri itu setelah 4 tahun 5 tahun udah ya berhenti aja kali ya, cukup lah gitu kan. Tapi kita diajari oleh guru-guru kalau belum lulus sampai kelas 6 namanya belum mondok. Apa itu sampai gitu? Karena ternyata di kelas 6 tuh pakai syukron itu baru mulai ngajar di kelas. Oh, di ujung justru. Ujung, keindahannya di situ. Nah, kayak syukron Mamun ini ya yang justru yang paling seneng dari semua itu ya semuanya seneng.
Cuma paling seneng tuh setiap habis kuliah subuh baris ya salaman Pak Kiai selalu minta digampar. Oh. Ya. Sampai bohong-bohong kadang ya. Udah bayaran ditanya, kamu sudah bayaran? Belum, klepak begitu loh. Ya. Tahu ntar baris lagi, loh kamu bukannya udah klepak lagi gitu, sampai belain gitu. Karena dulu senang ditabuk kiai gitu. Anak sekarang tabuk sama kiai, wali santrinya ngeladu sama polisi. Ya. Itu kenapa senang diperlakukan begitu? Nggak tahu, nggak bisa diterjemahkan aja. Oh. Ya, kalau orang dulu, dan kita masih percaya bahwa berkah itu kan nempel-nempel. Manusia nggak punya berkah. Ya, manusia punyanya mungkin kalau kiai punya berkah, tapi berkah itu kan berpindah-pindah. Kalau dia ngajar beramal soleh, Allah turunkan berkah, berkah itu loncat-loncat gitu loh. Maka ada orang selaman sampai celepot, selaman di atas mungkin pindah ke telapak. Sium lagi ke bawah, telapak pindah ke atas. Tapi kalau sudah 3 kali dapat itu, sama kayak makan. Kenapa makan itu harus habis? Karena dia pindah-pindah, tapi kalau habis pasti kena gitu. Nah kita harapkan dari guru-guru semua ya. Padahal dulu guru waktu di pesantren itu cuma beda setahun doang bro. Ya. Waktu kelas 1, wali kelas kita cuma beda setahun aja. Tapi kita luar biasa hormatnya, ta'zimnya. Karena di pesantren selalu diingatkan, ihtiramuka ustadzaka khairun min ilmika. Hormatmu kepada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau miliki. Sekarang bagaimana mau berkah? Sekolah misalnya di luar. Gara-gara gurunya menerapkan hukum, melanggar, dipukul, dikasih hukum, pas keluar, bapak di sekolah punya hak. Di sini bukan siapa-siapa, tampol gurunya. Gimana ilmunya mau berkah, mau nyampe, orang gurunya gak ikhlas. Karena syarat manfaat itu yang ngajarnya harus ikhlas, yang nerima harus ikhlas. Dengan apapun cara guru itu mengajar. Gitu. Iya. Nah kemarin pernah kita sampaikan, apa sih yang mulia di dunia ini? Ilmu. Ada gak yang lebih mulia dari ilmu? Ada, alim. Orang yang ngajarin ilmu. Ada nggak yang lebih mulia dari ilmu dan orang alimnya? Ada, metode, cara. Nah pesantren itu cara. Susah, senang, segala macam. Ya makan, kita harus ngantri, diajarin disiplin, diajarin sabar, diajarin yakin, diajarin husnuzon, diajarin istiqomah, diajarin juga untuk terus bersyukur, diajarin terus melaksanakan kedisiplinan dan taatan kepada guru, kepada masuk keluar. Jadi jangankan sama gurunya, sama bel aja kita taat sebagai jembatan itu. Jadi payah-payah, nggak ada yang nyari enak lah di pesantren itu. Ya, ada waktu sedikit baca dan dulu tuh seneng baca. Ya punya cara sendiri untuk bisa belajar meskipun ada ujiannya di usia-usia itu pengennya keluar, tapi alhamdulillah bisa selesai juga. Ya dan guru memfasilitasi di pesantren tuh, mau yang punya bonus atau punya nilai yang bagus, ya ada juga kuliah yang keluar ke Medina University atau di Al-Azhar, di Kairo, ada di Karachi, Pakistan, Nusantara, Malaysia, bagi yang punya nilai yang baik. Yang jelas saya sampai detik ini tidak mengalami masa di perguruan tinggi, akademisinya cuma sampai di Alia saja. Ini pengakuan nih, baru di YouTube nih. Ya, tapi semakin merasakan ini tadi. Ketika keluar mengabdi di masyarakat, kemudian orang menerima dan kitanya ikhlas, tidak serta-merta. Semua orang kita butuhlah dengan urusan dunia, Pak, uang, lembaran-lembaran merah dan biru. Tapi ketika kita memang betul-betul memberi, bahkan ngajar itu jadi hobi, bukan kewajiban saja, kebutuhan batin, bukan kebutuhan untuk menerima, kebutuhan aja. Sering sekali kalau mau dakwah sakit atau mau ngajar sakit, pas dia habis ngajar pasti sehat. Itu sering banget itu jadi obat. Ya, sampai sekarang ya kebutuhan. Jadi tertantang terus pengen ngajar. Hawanya kalau ketemu ngobrol ada orang di tempat nyuci mobil, di mana juga pasti ada ayat keluar gitu. Bukan sok. Karena itu tadi gencatan di dalam. Sebagaimana orang pelaku dosa itu, dosa yang dilakukan oleh orang itu akan menagih pelakunya untuk melakukan dosa yang lain. Termasuk orang yang memiliki ilmu titipan dari guru tuh akan menagih ilmu tuh bergejolak, menagih pemiliknya untuk berbagi kepada yang lain. Makanya diancam man katama ilman uljima yaumal qiyamati bilijabi minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu karena sebab enggan, karena malas, karena jual mahal, karena sebab menutup diri, maka silahkan ya dia akan dicambuk dengan cambuk api neraka karena sebab menyembunyikan ilmu gitu. Insyaallah. Nah jadi juga saya pernah dengar ini juga ya interview dengan atau sebuah tulisan saya lupa dengan
Pak almarhum Pak B.J. Habibie, beliau juga mengatakan gitu Kibo. Jadi kalaulah saya boleh mengulang waktu, maka dia pengen untuk sekolah di pesantren gitu. Dan bahkan beliau sendiri Itu sekelas profesor. ya. Dan beliau sendiri kan sekarang sebenarnya waktu masih di BPT itu membuat pesantren. Pesantren Insan Cendekia yang menjadi salah satu pesantren percontohan di daerah Tangerang Selatan ya. Dan banyak menjebolkan ya para siswa santri yang memang levelnya udah levelnya internasional begitu. Nah artinya ini juga sebenarnya sebuah mimpi yang walaupun beliau ternyata tidak sekolah di sekolah pesantren, akhirnya beliau membangun ya sekolah pesantren tersebut. Walaupun sekarang pesantren itu dikelola juga langsung oleh Kementerian Agama. Iya. Nah baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu nih untuk sharing ya, untuk bertanya. Nggak terasa loh dari jam 9 ini. Apalagi dengan fenomena sekarang nih ya, adanya mohon maaf gitu kan, adanya tindakan pelecehan oleh Adalah hal-hal kayak seperti gitu itu. memang mungkin bisa terjadi. Dulu juga di pesantren juga ada anak-anaknya karena laki-laki. Makanya itu kenapa kita tuh aurat Pak. Ya, meskipun sesama laki-laki jangan karena sebab laki-laki terus seolah-olah boleh kita berbagi atau terbuka karena tetap aja Pak. Ya, godaan diri, keindahan tubuh manusia, dunia, nafsu serta daripada setan itu sendiri pun ngumpul. Karena keinginan kebutuhan ke sana ternyata tidak ada, yang ada adalah teman laki terjadi. Ada yang mungkin lesbinya, ada yang homonya, itu bisa terjadi. Dan di pondok tuh dikasih ta'zir, hukuman dengan dikeluarkan. Nah itu kan menjadi karakter serta habit ya, makanya dikeluarkan itu. Mencuri juga dikeluarkan juga, karena itu berbahaya. Ada istilah gosop, menggunakan barang milik orang lain tanpa izin itu sangat berbahaya. Karena apa? Bagaimana di pesantren dia dididik, maka akan begitulah dia jadinya di luar. Maka 6 tahun itu sebenarnya adalah bagaimana transformasi pada ilmu. Kalau dasarnya itu bagus akan lebih bagus lagi. Ya, kalaupun dulu orang bilang sangat takut kepada pesantren, tempat nyimpen anak-anak nakal. Bahkan ada yang, Pak Kiai tolong dong anak saya diterima, kemarin saya udah coba di sekolah ini nih ternyata nggak berhasil, ya udahlah saya masukin pesantren. Dia nggak sadar kalau ucapan begitu menghinakan. Akhirnya sampai kayak itu, maaf di sini nggak terima untuk dibuang. Masuk ke sini karena sebab memang betul-betul mau niat mencetak anak soleh gitu. Akhirnya dia minta maaf barulah diterima. Jadi nggak bisa. Dulu iya santri ditakuti, ngapain sarungan, anaknya banyak cuma sarungan. Sekarang santri sudah modern, ya komputer, teknologi semua, bahkan lebih lengkap daripada sekolah di luar. Ya bahkan lulusan jeboran santri banyak juga, terutama yang di Daur Rahman ini. Ya ada yang menjadi pengamat seperti Ray Rangkuti itu pengamat politik. Iya. Itu kan lulusan Daur Rahman itu, lulusan pondok. Terus banyak sekali yang terjun di politik, kemudian pebisnis, bahkan komisaris KI itu juga dari Daur Rahman juga banyak juga. Nah, ini contoh pondok pesantren, bukan iklannya, tapi silakan pesantrennya mana sesuai kebutuhannya. Maka kalau ada orang nanya, Ustadz anak saya mau masuk pesantren mana ya? Kita tanya ibunya, mau dijadiin apa ini anak? Mau hafiz? Ya ketahfiz. Anak saya pengen bisa dakwah Ustadz, masukin pesantren-pesantren retorika, pesantren terpadu yang diajari. Yang cakep memang dia hafal Quran, kemudian mengerti ilmu alat, membaca kitab kuningnya, kemudian bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, tahu retorika dakwah, dia paham juga tentang ilmu entrepreneur dan entertainnya. Wah, ini luar biasa gitu loh. Tidak kalah dengan mereka yang sekolah di sekolah umum. Gitu. Baik, oke silakan kalau ada yang ingin bertanya dari bapak-bapak juga sebenarnya nggak harus bertanya ya, bisa juga memberikan tanggapan atau yang berada di Zoom juga boleh memberikan masukan, memberikan tanggapan ya tentang materi kita nih bahwa pesantren ini adalah model pendidikan dunia dan akhirat begitu. Iya, sambil menunggu lah. Jadi gini, keuntungannya memiliki anak yang paham ilmu agama minimal 2 dari sekian ribu keuntungan dan kemanfaatan. Pertama, saat kita nanti mati, ya minimal anak kita doain. Ya, dimulai kitanya mati sampai mungkin seterusnya, karena dia paham
bahwa berbakti kepada orang tua bukan sampai kitanya yang mati, tapi sampai kitanya sebagai anak yang mati. Maka ada kebutuhan. Ketika hidup didoakan, dikasih uangnya. Ketika setelah mati, dua itu tetap kerjain, didoain, kasih uangnya lewat orang dengan sedekah atas nama orang tua. Terus tuh, kalau anak paham agama. Tuh. Yang kedua, kalau anak paham agama, kita mati, anak kita punya bekal ilmu, dia akan menjaga dirinya. Dia akan tetap taat kepada Allah karena ilmu dan imannya akan terus mengawasi dia, gitu. Ya. Jadi kalau cuma pikirnya itu anak saya mau bisa punya ini, punya itu supaya nanti di akhirat, ketika nanti dewasa anak saya bisa jadi orang ini segala macam. Kayak kita sudah pahami bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah. Tinggal syukurnya aja. Banyak syukur, sedikit syukur. Sedikit nggak syukur bahaya. Banyak syukur juga kan lebih baik. Tapi bukan di situ pembicaraannya. Ya, sedikit rezeki itu sudah diatur. Berapa banyak santri yang mereka itu jadi. Ya, dengan memiliki banyak hal gitu kan. Kembali kepada keseriusan dirinya. Meskipun ada sebagai santri di pesantren pelosok, kalau dia sungguh-sungguh jadi. Gitu. Meskipun dia sekolahnya di umum, kalau dia misalnya nggak sungguh-sungguh, tidak akan menjadi apapun. Tapi minimal kalau anak tuh disengajakan oleh orang tuanya, dimasukkan dalam sebuah asrama yang di situ ada gurunya yang benar-benar ikhlas dan dia juga bisa interaktif, karena syarat untuk anak tuh bisa menerima ilmu, wali muridnya ikhlas, gurunya ikhlas, anaknya sungguh-sungguh. Jadi kemudian disupport orang tuanya, doa ul walidi liwaladi ka doa il ambia lisairi ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya, orang tua kandung kepada anak kandung, bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Doa nabi nggak ada yang ditolak, semuanya diijabah, gitu. Nah, ketika orang tua masuk anaknya ke pesantren, kemudian orang tuanya mendoakan, anaknya bisa menerima dengan baik. Sebaliknya anak yang belajar mendoakan orang tua, anak yang sedang belajar itu berada di jalan Allah. Orang yang sedang berada di jalan Allah, doanya diijabah. Sehingga orang tuanya banyak sekali yang berkah perjalanannya. Gitu. Saya pernah mengalami ada seorang wali santri di SMP dulu di daerah Bogor. Ustadz, anak saya masih telat nggak masuk pesantren. Sekarang lulus SMP ya Pak, ya udah masukin pesantren aja. Anaknya perempuan, ya udah masukin. Saya suruh masuk pesantren di daerah Tasik. Masuk, dia cuma sebagai karyawan di satu toko mebel. Setelah anaknya itu di pesantren 2 tahun, 3 tahun, dia ternyata dikasih jalan untuk memiliki model sendiri untuk mebel, furniture gitu loh. Akhirnya ngeliat kok anak, alhamdulillah rezekinya lancar. Dimasukin lagi anak yang kedua. Di pesantren Al-Um di Ciawi itu. Nggak lama dia punya modal, punya tempat dan besar mebelnya itu. Masukin lagi anak ketiga, perempuan lagi. Gitu. Sampai dari situ ngeliat ternyata doanya anak, doanya orang tua berkesinambungan. Dan umumnya memang kalau anak masuk pesantren, orang tua juga terjaga gitu. Jadi ada timbal balik dan ada ikatan yang luar biasa. Meskipun sebenarnya jangankan orang yang berilmu, orang mencari ilmu, orang ibadah juga. Sholat kita aja bukan untuk nyari kekayaan. Sholat kita kan tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, syukur-syukur ternyata punya rezeki baik itu bonus. Gitu. Tapi intinya untuk bisa sampai anak itu ada ikatan terima kasih, syukur dan akhlak tadi, tidak ada tempat sekarang kecuali memang ditutup lingkungan dan yang lain. Karena santri sendiri itu satir artinya. Ditutup dia dari pergaulan luar. Di dalam dikukung, sholat, puasa, belajar terus aja. Ya, dikasih contoh oleh gurunya, dikasih ini. Kalaupun sekarang ada terjadi oknum, nah, tanda kutipnya adalah apakah benar dia santri sesungguhnya, apakah dia benar serius menjadi penyelenggara pendidikan di pesantren itu. Pasti ada oknum. Yang jelas lebih banyak mereka yang berhasil ketimbang ada 1-2 yang begitu. Ya, itu yang penting untuk kita garis bawahi. Ya, jangan istilahnya gara-gara nilai titik maka rusaklah susu sebelanga. Ya. Nah, oknum ya yang sekarang ada, apalagi memang kita ini yang dinamanya media sosial ya. Satu hal terjadi atau beberapa hal terjadi, ini seolah-olah menjadi sebuah generalisir terhadap apa yang tampak. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa apa yang terjadi di dunia pesantren tidak seperti isu-isu ataupun kejadian-kejadian negatif yang muncul belakangan ini di sosial media.
Ya tadi seperti yang Kimo sampaikan bahwa ya dunia pesantren ini banyak menjebolkan orang-orang juga, para teknokrat, ya para pengusaha, para ekonom, ya kemudian juga politikus. Salah satu saya punya teman dokter ya. Nah dia bisa masuk dokter latar belakangnya dia dari pesantren. Jadi memang pesantren itu Pak, itu punya cara khusus. Misalkan gini, menjelang kelulusan tadi di akhir, anak-anak yang memang pengen misalkan kemana dia? Dia pengen misalkan masuk di kedokteran, maka yang di drill, yang dilatih, yang diberikan kepada dia adalah tambahan pelajaran-pelajaran yang nanti akan digunakan untuk menghadapi ujian. Ujian negara atau ujian masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Jadi tidak akan terlambat itu. Gitu ya, tidak akan ada kata terlambat. Sekarang coba deh, kalau kita melihat dari sekian banyak mata pelajaran nih yang kita dapat, yang diujikan, ujian negara cuma berapa mata pelajaran sih? Kan sedikit. Apa aja Pak RW? Agama nggak termasuk. Matematika, bahasa Inggris, fisika. Kalau mau masuk fisika ya, ilmu pengetahuan lah, fisika, kimia. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau mereka memang khusus ya di drill dengan 4 mata kuliah atau 5 mata pelajaran, itu akan bisa terkejar. Ya mohon maaf gitu ya, kadang-kala kan kita nih belajar yang di sekolah umum semuanya dipelajarin nih. Ya enggak, semuanya dipelajarin sebenarnya dari situ ya ketika kita ujian negara kan tidak semua mata pelajaran, tidak semua mata pelajaran yang kita dapatkan itu kemudian diujikan. Nah, kalau di pesantren ya di samping semuanya adalah pelajaran pendidikan agama, tapi ketika dia ingin sekolah kepada sekolah yang memang dia harapkan, yang memiliki orientasi dalam tanda petik keduniawian, maka dia akan dilatih untuk masuk ke sana. Dan bukan mustahil banyak orang-orang atau para santri yang ternyata bisa. Ya kan kayak sekarang kemarin tuh santri bisa bikin pesawat loh Pak, model. Iya, model pesawat, ya sarungan gitu, bikin pakai remote itu bisa terbang betulan. Itu luar biasa. Ya artinya apa yang dicari oleh mereka itu semua bisa digapai oleh banyak kalangan. Ya ada bos batu, seperti teman di Bogor, di bos batu sudah ekspor dan impor. Kemudian juga ada komisaris PT KAI, itu anak santri itu. Ya kemudian juga ada pengamat, kemudian politik, ada segala macam, kemudian pedagang, banyak sekali lah. Ya karena kembali kepada kitanya, meskipun kitanya itu memang di pelosok, nyantri segala macam, kalau memang fighting pasti ketemu jalannya ya. Yang paling utama siapapun dia, dimanapun dia duduknya, sebagai apa, ya punya tempat levelnya, level mana. Kalau dia ngerti ilmu agama, dengan segala kesalahannya, ujungnya pasti balik. Ya betul. Nah untuk baliknya itu nggak berat karena udah ada dasarnya. Ya. Sesalah-salahnya orang yang berbuat salah kalau dia punya ilmu itu dia akan balik karena ilmu tuh menggeliat, menarik pelakunya untuk balik gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngerti sama sekali, dia untuk balik saja nggak ada yang nuntut, nggak ada yang narik. Ketika sudah berada di jalan kanan, dia masih bingung saya harus ngapain gitu. Karena belum dituntut lagi, itu pasti sangat berbeda. Makanya kebanggaan Allah itu pada ilmu. Nah dunia pesantren itu berputar ilmu dalam, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabil hatta yari. Siapa yang orang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia balik dan selesai. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaqallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan yang di dalamnya itu untuk mencari dan mengais menjemput ilmunya Allah. Ya, yaltamisu fi ilman, selalu nyari ilmu di jalannya itu. Ya memang pesantren tadi diantaranya majelis taklim. Ya. Salaqallahu tariqan, maka Allah akan mudahkan dia di rel jalan menuju surganya Allah gitu. Gitu. Lagi yang terakhir, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu jadi orang baik, dikehendaki orang itu oleh Allah menjadi orang yang benar gitu. Yufaqihu fiddin, pasti Allah itu akan mengokohkan dia, ya,
betul-betul kokoh, fakih. Kokoh tuh fakih. Ya, fidin pada urusan agama. Dimulai dari mudah dia mempelajari ilmu. Ini bapak-bapak nih, asal ngaji datang. Terus gampang nerima, lupa lagi itu bahkan kembali pada masing-masing. Yang jelas ada, yuk ngaji yuk, berangkat yuk. Itu tanda bahwa Allah menghendaki bapak-bapak jadi orang baik gitu loh. Ya, kembali, tapi kalau udah ngaji males, ini males, hati-hati tuh. Ya itu barometer buat kita semua, makanya bersyukur. Tidak ada istilah terlambat, kalaupun tadi pengen pesantren, ya sekarang dengan konsekuensinya. Udah punya keluarga, punya anak, ya gimana. Ya gak ada salahnya kalau memang papa pengen lah ibadah ini baik, hati juga sekarang di usia ini. Papa minta waktu ya 3 minggu, 1 bulan ya izin. Mau di pesantrennya Pak Kiai ini, nggak ada masalah. Kembali kepada niat masing-masing. Masalahnya adalah tadi, ya kebutuhannya ada tidak, niatnya ada tidak. Cari uang, kumpul, nih buat sebulan papa mau pesantren, kan nggak ada salahnya. Masih lebih baik, minimal ngerasain auranya gitu. Jadi masih bisa kita yang di sini ikut pesantren ya? Masih bisa gitu. Insya Allah. Gimana Pak? Iya. Ya, dibawa kali. Enggak, ini pertanyaan RW ini, pertanyaan RW diizinin sama istrinya. Suami minta izin sama istri coba. Pertanyaan warga aja salah, apalagi pertanyaan RW gitu loh. RW Iya. Itu mungkin saking jadi suami yang baik gitu. Iya, diridoing kan iya, nih sama istri gitu. Jadi selalu segala sesuatunya itu dalam pengawasan melekat sang istri. Karena beliau sayang istri ya. Istri. Sayang, gitu ngomongnya. Sayangnya begitu. Sayang sekali. Oke. Baik, ini waktu kita juga sudah terus berjalan. Ya, ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, udah jam 21.20 loh, nggak berasa juga. Nggak harus lama, nggak harus banyak, minimal. Ya. Bapak ini, anak udah pada gede, ya cucu lah, cucu. Kalau ada anak 3, masukin 1 ke pesantren. Ya, anak ada 5, apalagi masukin 2. Karena 1 ini nanti akan menyelamatkan semua yang berada dalam keluarganya. Karena kalau masuk pesantren, anak saya ntar ujung-ujungnya cuma tahlil doang, khotib doang. Apa yang salah dengan itu? Ya, kalau ternyata anak masuk pesantren, seperti saya kan, kamu pesantren, belajar agama. Kalau kamu bisnis, nanti papa modalin. Ya, bapak modalin. Ilmu agamanya punya, modal kita kasih selama kitanya gagal, nggak ada yang salah. Gitu. Ya, nggak masuk semua, 1 masukin. Karena kalaupun ada sekarang berita pelecehan, kemudian segala macam, itu sebagian kecil dari benarnya saja, sebagian kecil, apalagi belum tentu benarnya. Ya. Masya Allah. Baik, saya kira ya kalau tidak ada pertanyaan, ya sepertinya kita akan mengakhiri pengajian kita ini. Yang jelas sekarang ini memang kajian kita lebih untuk memberikan wacana, memberikan gambaran, memberikan dorongan dan sekaligus inspirasi. Ya, dan juga informasi yang tepat tentang dunia pesantren itu seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu yang berada di Zoom dan juga yang sekarang hadir tidak ragu-ragu gitu dengan apa yang disampaikan oleh Kimo. Ketika ada informasi-informasi yang kurang nyaman tentang pesantren, Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat, yang didapatkan dari media sosial tidak seperti itu. Ya, yang diajarkan di dalam dunia pesantren. Jadi gini gampangnya, senakal-nakalnya anak di pesantren, ya belum selesai RW. Senakal-nakal anak pesantren jadi anak RW. Pesantren. Jadi berarti dulu dia nakal. Ya kan, dia tahu gitu loh kemana dia harus kembali. Gitu. Kenapa? Karena dia punya fondasinya kuat. Nah yang repot kalau orang nggak punya pendidikan agama. Artinya anak-anak yang di dunia pesantren, kan orang bisa bilang kan bisa juga pelajaran agama tidak hanya di pesantren, benar. Ya, tapi pendidikan di dunia pesantren seperti yang Kimo rasakan tuh selama 6 tahun, yang beliau juga ngerasain sempat pengen keluar, sempat pengen berhenti. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang membuat dia menjadi kuat. Jadi lihat sosok beliau sekarang ini. Ini karena 6 tahun. Ini lagi Zoom, dia bukan acara misteri ini. Lama-lama dia puisi dia. Iya kan? Begini maksudnya tuh. Kalau kita kan ada silsilah
darah namanya nasab. Silsilah ilmu namanya sanad. Kalau bapak-bapak ini andai kata tidak punya catatan sejarah silsilah daripada nasab darah ke siapa gitu loh. Saya nggak tahu nih, jangan kata kakek kelima, kakek nggak tahu turunan siapa. Jangan blank. Maka kalau kita nggak jelas nasab darahnya kemana, sambungkanlah sanad ilmunya gitu loh. Apa sanad ilmunya? Sampai kepada Rasulullah. Ya, kalau kita nggak bisa, anak cucu jangan diputus semua. Gitu. Masukin anak supaya Pak nyambung. Anak saya tidak tahu nasab darah saya aja nggak tahu bapaknya. Ya paling sampai kakek ini udah selesai, nggak tahu siapa. Nah karena nggak jelas. Sementara wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau kita tidak ada dasar literatur darah kita kepada siapa, meskipun semua ujungnya adalah Nabi Adam, tapi bagaimana bisa ngaku Nabi Adam kalau kita sendiri pun ternyata nggak tahu awal dari kemana? Karena kita dengan tahu silsilah nasab itu kita diajar untuk bersyukur. Ya. Yakin kita bukan lahir dari batu, dari manusia gitu. Cuma dengan tahu kita punya syukur dan terima kasih. Kalau ternyata nggak kelacak nasab darahnya, maka sambunglah sanad ilmunya. Iya. Gitu. Kepada siapa? Kepada guru. Oh, di usia muda masuk ke pesantren. At-ta'allumu fis sighar kanaqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kanaqshi 'alal ma. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di usia dewasa seperti mengukir di atas air. Ini air semua ini. Iya, iya. Ya kenapa? Ya udah banyak pikiran, nggak salah, nggak saya, nggak bawa bapak, air semua karena lupa 3 hari. Itulah kita. Nah minimal kita punya anak cucu masukin. Supaya nanti nyambung sanad ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang Pak, kalau kita di sini sudah menjadi air, apakah kemudian air itu bisa diukir? Bisa Pak. Air itu harus dibekukan dulu jadi es. Kemudian baru kita ukir. Loh, coba kita lihat ya di tempat-tempat orang menikah itu banyak tuh es batu yang diukir, bagus-bagus itu dikasih lampu, ya. Cetakan gimana? Itu dicetak dipakai tangan itu, Pak RW dibuat dan bahkan ada apa ya? Kalau kita melihat itu bangunan ya yang mendapatkan Guinness Book of Record itu karena apa? Mengukir es sehingga bisa menjadi seperti istana. Kenapa bisa diukir? Karena keras kan? Iya. Sekuat apa kerasnya es batu? Nah, itu aja pertanyaannya. Iya. Iya, 3 hari, 4 hari lebur lagi jadi air gitu. Ya, jadi air, tapi minimal pernah jadi batu gitu. Maka durhakalah kepada orang tua. Insya Allah jadi maling kundang jadi batu. Aduh. Jadi minimal pernah diukir gitu. Tapi minimal pernah jadi. Rusak Zoom kita nih hari ini. Maksudnya pernah minimal pernah diukir jadi batu. Makanya Pak pernah nempel ilmunya. Nah ini Kimo ini ibaratnya adalah freezer. Kenapa saya bilang freezer? Karena beliau yang menjaga kita untuk tetap dingin Pak. Ya, jadi bapak-bapak semua termasuk saya yang sudah jadi air dibekukan jadi batu es supaya bisa diukir. Ketika berada di freezer maka dia akan tetap menjadi es juga. Maka jangan jauh-jauh dari freezer. Iya. Jadi batu dong, nggak diukir. Nggak ada manfaatnya. Ayo dekat freezer. Oh, jadi batu kan? Iya. Ya, kan setelah jadi batu kan supaya bisa dilukis dan diukir. Ya, nggak dilukis, nggak diukir. Jadi batu es gitu. Ya, tapi minimal jadi batu es dan punya keinginan untuk diukir. Nah, inilah saatnya sebenarnya kita sedang mengukir nih. Jadi kita sekarang sedang memasukkan diri ke dalam freezer. Dan sekarang kita ketemuan ngaji ini sedang mengukir. Oke. Gitu analoginya Kimo. Oke. Coba dingin nggak? Dingin loh. Anjep berarti. Harusnya kan ketemu Ustadz tuh hangat ya. Kok ketemu Ustadz kok anyep gitu loh. Nggak dingin kan membuat kita itu. Kan Ustadz itu fungsinya apa? Memberikan mengademkan. Betul nggak Pak? Jadi ketika ada masalah, Ustadz memberikan solusi bukan malah ngomporin. Nah memberikan solusi itu kan yang adem-adem. Ya. Berarti benar dong freezer. Pokoknya sah aja lah Ustadz Guswar ngomong apa juga. Gitu. Nah kembali kepada bahwa mau nyanyi lagi nih. Bahwa masih ada harapan, tidak ada yang
tertinggal, tidak ada yang terlambat. Ya. Kalau kita orientasi supaya anak-anak tuh memiliki level pangkat jabatan, karena tanpa itu pun rezeki sudah bisa diatur oleh Allah. Tapi kalau ilmu itu nggak bisa ngalir kayak rezeki. Ya, rezeki sudah diatur, sudah ditentukan, sudah dikasih ya porsi-porsinya. Ilmu nggak bisa, ilmu itu harus dicari gitu loh. Ya. Dan ilmu, Imam Ali ditanya, lima takhtarul ilm, kenapa kau memilih ilmu ketika dipilih antara ilmu harta? Kata Imam Ali, al ilmu yahfazuni wal malu an afazuhu. Saya memilih ilmu daripada harta sebab ilmu menjagaku, sementara harta aku yang menjaganya. Ya, terus semakin banyak semakin kita menjaga, semakin banyak semakin menjaganya. Meskipun kita membutuhkannya, tapi dengan ilmu menjaga kita. Ternyata punya ilmu, punya harta. Ini luar biasa. Menjaga ilmunya, menjaga hartanya pun dengan ilmu. Maka kalau kita nggak punya ilmu, wah udah ini mentok, belajar mentok, yang penting bisa sholat dah 5 waktu. Maka anjuran saya, kayalah supaya bisa mendanai para pemanggul ilmu. Kiai pesantren, kiai majelis, dia akan masuk surga duluan sebelum para alim ulama tersebut gitu. Jadi berbuatlah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jangan sampai tidak menjadi apapun. Ambil alih dalam satu hal apapun yang bisa membuat perhatian Allah itu tumpah kepada kita. Jangan sekedar ya yang penting saya sholat, nggak cukup begitu aja. Harus ada manfaat. Tadi khairun nas anfa'uhum linnas itu dikejar supaya berapa banyak ada orang yang masuk surga bukan lantaran sholatnya, bukan karena sebab dia ibadah sendirian, tapi masuk surga karena sebab dia bermanfaat orang lain. Untuk bisa bermanfaat untuk orang lain harus dengan ilmu, harus dengan akhlak, dan untuk bisa menggapai ilmu akhlak dengan maksimal, maka pesantren lah salah satu solusinya. Ya, dan terakhir mungkin dari saya nih Kimo. Tadi kan Kimo menyinggung soal sanad ya. Jadi kalau bicara sanad tuh Pak bukan cuma dari ilmu agama loh. Sanad tuh di pengetahuan modern juga berlaku. Sekarang contoh, pesawat terbang yang sekarang ada, itu ada sanad keilmuannya. Nggak mungkin tiba-tiba orang bikin pesawat terbang. Itu diawali dulu oleh Wright bersaudara. Bikin model pesawat ya, yang nggak pakai mesin, jalan, nyungsap dulu gitu ya. Nah kemudian dari situ meningkat tuh, ada lagi penelitian. Nah penelitian yang satu mengikuti kepada penelitian yang sebelumnya. Jadi kan ada sanad keilmuan nih. Kayak mic nih sekarang, keren begini. Kan tiba-tiba ujuk-ujuk ada kan. Ini pasti ada proses metamorfosanya gitu loh. Perubahannya. Ya listrik, Thomas Alva Edison nggak hanya langsung begini. Tapi dia belajar dulu dari ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan adanya listrik dan sebagainya. Jadi keilmuan inilah gitu yang saling juga memiliki sanad. Jadi ketika bicara sanad ilmu dianggap tidak penting, salah. Karena sanad keilmuan bukan saja berlaku dari sudut ilmu agama, tapi juga dari ilmu-ilmu keduniawian, juga yang namanya sanad keilmuan itu berlaku. Karena tidak mungkin teknologi yang sekarang ada tanpa adanya teknologi yang muncul sebelumnya. Oke, meskipun secara teknis dan prinsip pasti berbeda. Karena keluar ilmu-ilmu teknologi bisa jadi ada jeda 10 tahun kosong. Iya betul. Berbeda dengan ilmu agama itu. Misalnya saya belajar kepada ustadz ini belajar kepada ustadz ini terus nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak ada jeda. Karena ilmu agama harus berkesinambungan itu, sanad tuh gitu. Kalau tadi dibilang teknologi, oke lah, pasti ada pertamanya. Perintis iya, tapi kalau nyambung dari mulai teknologi itu terus gurunya sampai gitu, itu orang bisa ada nggak catatannya gitu kan? Nah, ini kan PR juga. Yang jelas ilmu agama itu dalam pemeliharaan Allah. Sementara ilmu dunia itu Allah persilakan sebagai jendela dunia dan Allah akan hargai. Karena apa? Semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan waktu Masehi yang orang bilang kita nggak pakainya Hijriah, nyatanya sehari-hari kita pakainya waktu Masehi, dan nyatanya waktu adalah made in Allah, adalah ciptaan Allah. Ya, semua ciptaan Allah, maka kita tetap hargai. Nah, kalau saja urusan dunia itu, ya kita bangga ada sadapnya. Bagaimana dengan ilmu agama? Itu maksudnya. Oke. Ya, jadi ya itulah dia.
Ya begitulah sudah pokoknya. Itu dah. Oke, para batu es yang ada di depan saya. Aduh, enak banget. Iya. Esnya oke lah, batunya itu loh. Ya, seolah-olah jadi Luar filosofi. biasa loh, filosofi batu es Pak. Betul, filosofi batu es tuh pokoknya kita ingin. Saya cuma bilang batu yang gampang diukir dan air yang sulit diukir. Kenapa dibawa es batu? Loh kan es air itu ketika dibuat dikeraskan kan jadi batu es. Iya, mirip-mirip batu lah ya. Iya betul. Dan saya Tujuannya lihat supaya bisa diukir. dan kehebat batu es Pak. Walaupun ini terlambat ya karena dari air menjadi batu. Bahwa batu es itu indah Pak. Batu es itu tembus oleh cahaya Pak. Ya makanya batu es itu kalau disinari cahaya Pak bisa pendarkan berbagai cahaya. Jadi jangan merasa minder walaupun kita sudah tua. Ya dengan tetap ingin belajar. Jadilah batu es yang sejati Pak. Kan memang tidak harus airnya esnya tidak batunya aja. Batunya aja. Karena yang terpenting tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah penyesalan ya. Penyesalan akan tiba itu ketika memang kitanya malas. Kalau udah di usia ini bukan keberhasilan wajib dapatnya. Tapi ketika kita ada keterikatan, kita sedang berlomba di langit, saat duduk begini ternyata orang kan gimana ujungnya. Iya iya. Ternyata wafat lagi ngaji, lagi di majlis, lagi nge-zoom. Sepertinya aduh belum siap. Tapi kalau ujungnya di langit itu selamat, kenapa enggak gitu kan? Kan nggak ada yang tahu juga. Pulang ngaji ternyata wafat, siap nggak? Ya, nggak bisa dihindari. Iya, yang nanya aja saya sih cuma ngelempar bola doang, saya juga belum tentu siap ini kan. Yang jelas mau tidak mau, ditunggu tidak ditunggu, mau lari, tafiruna minhu, mati yang kalian takuti tetap akan mengejar. Kita harus siap, tapi mati di tempat yang baik dalam kondisi baik itu ya lebih terhormat dan dicintai ya oleh kita semua insyaallah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita meninggal wafat ya selagi kita menjadi batu es kembali lagi. Yalah. Baik, saya kira betul. Alhamdulillah nih ada Ustadz, insyaallah sehat Ustadz. Selamat datang Ustadz bergabung di Kopi Uduk. Bil amas yaumul isnain annahu yahdur ila hadal makan li dhabahi al-baqar. Alhamdulillah Ustadz ada insyaallah alhamdulillah fa kuntu akhbartuhu li yahdur ila hadal makan lailatul yaumul khamis yaumul khamis lailatul jum'ah. Alhamdulillah antum datang. Syukron jazilan Ustadz. Masya Allah, luar biasa Pak. Terima kasih Ustadz telah datang pada hari Kamis malam Jumat di tempat ini. jadi batu lagi. Mudah-mudahan bisa juga memberikan suasana dingin seperti freezer ya sehingga kita ini tetap menjadi es batu yang siap untuk diukir. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Silakan Kimo untuk menyampaikan doa. Semoga pengajian kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridoan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk Bapak-bapak kita berdoa ya, sederhana, simple, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah, wasilah kita untuk terus bisa semangat bahwa apapun, siapapun, bagaimanapun ya tidak pernah boleh kita jauh dari urusan agama. Jangan sampai kita merasa penting di usia-usia yang darurat, tapi dari usia ini insya Allah semua masih muda pada urusan yang tertentu. Kita selalu semangat, kita minta kepada Allah agar Allah terus mengikat hati kita mu'allakun bil majalis wal masajid. Hati kita terikat dengan masjid, dengan majlis, dengan tempat-tempat ilmu. Khulata'us salihin wa julasaul ulama, kumpulannya dari orang soleh, duduknya dengan para alim ulama. Wa'afuanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih. Tema sederhana dengan waktu dan tempat yang sederhana pula, namun hati kami elegan, hati kami melangit. Betapa begitu kami butuh kepada Engkau, bahwa tema ini menjadi cambuk dan tasjid, motivasi buat kami Allah. Sekiranya kami yang menjadi orang tua, menjadi papa, mama, jadi kakenda, belum bisa mengerti tentang ilmu agama dengan baik, maka tanamkan kuat-kuat keimanan, menjadikan dan mencetak anak cucu kami untuk bisa
belajar ilmu agama di tempat-tempat yang dekat dengan guru-gurunya, di pesantren, boarding school, di pondok ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahwa rezeki sudah kau tentukan, tetapi kesolehan ini hanya orang-orang pilihan. Maka takdirkan kami, keluarga kami, anak cucu kami dan menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami ahli ibadah, pendiri salat. Ampuni kami, ampuni mereka. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami anak-anak kami, anak-anak yang taat kepada kami ayah ibunya sebagai wakil-wakil Engkau. Kemudian kami mampu menghantarkan mereka untuk mencintai Engkau dan Nabi-Mu di tempat-tempat yang sesuai dengan doanya ulama. Pesantren adalah salah satu dari tempat-tempat keriduan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan panjang umur sehingga menghantarkan anak cucu kami tercetak menjadi anak yang saleh, manfaat buat agama, nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi apa yang kami makan, kami minum. Berkahi majlis ini, berkahi jamaahnya, berkah semua yang mengangkat tangan berdoa di depan dada. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan doa tadi yang telah disampaikan oleh guru kita Ki Mohai, ya berarti berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang, kesempatan, kesehatan, dan juga kemampuan kita ya untuk mengikuti Zoom menadang dan mengikuti cara langsung majelis kopi uduk di studio Shisha TV. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja, terima kasih untuk semuanya para peserta Zoom-nya, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak yang hadir di Shisha TV ini. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.